Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Robertus Pascalis Darut, mahasiswa PPG Piloting tahap ketiga dengan LPTK Universitas Negeri Makassar, nomor pokok mahasiswa 24907495197. Pagi hari ini di tanggal 30 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan video pembelajaran uji kinerja. Semoga video ini dapat dikaji oleh dosen dan saya dapat menerima tanggapan yang positif dari Bapak Ibu dosen. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Oke, baik, sekarang silakan duduk. Baik, selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana hari ini? Semuanya sehat? Sehat. Apakah sudah sarapan? Sudah. Oke, baik. Mengawali kegiatan kita di pagi hari ini, Pak minta adik Dilon ya untuk memimpin kita dalam doa. Oke? Baik, silakan. Sini. Bapak Guru serta teman-teman sekalian, marilah kita sepenati yang pantas untuk berdoa. Dan izinkanlah saya membawa dan mengangkat doa ini secara iman Katolik. Dalam nama Bapa, ya Allah Bapa di dalam surga, kami anak-Mu tak hentinya bersyukur untuk segala rahmat dan berkat-Mu, sehingga kami semua masih diperkenankan hadir kembali di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat, terutama nafas kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kiranya Engkau memberkati seluruh rangkaian kegiatan kami, memperlancarkan seluruh rangkaian kegiatan kami. Doa ini kami sampaikan lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Lucius, Doakan. dalam nama Bapa. Oke, baik, silakan duduk adik Dion. Baik, anak-anak, apakah semua hari ini hadir? Oke, baik, supaya lebih jelas pagi hari ini Pak akan absen dulu ya, supaya memeriksa kehadiran kalian. Gulensius Delon. Hadir, Pak. Oke. Fulgensius Ngauk. Hadir, Pak. Oke. Fredericus Unu. Fredericus Ano. Hadir, Pak. RST Balata. Hadir, Pak. Jeffriano Pari. Hadir, Pak. Christian Kahir. Hadir, Pak. Mariano Junior. Hadir, Pak. Bayu Saputra. Hadir, Pak. Putra Murti. Hadir, Pak. Aprilianus Napal. Hadir, Pak. Ade Krishna Sawal. Hadir, Pak. Andreas Keluru. Sakit. Yudhista Tanar. Hadir, Pak. Erlan Ngeot. Hadir, Pak. Yohanes Punggur. Hadir, Pak. Oke, baik. Berarti hari ini ada salah seorang siswa teman kalian yang sakit ya? Ya, Pak. Oke, baik. Baik anak-anak. Jadi pada pagi hari ini sebentar Pak akan menjelaskan kembali tentang materi yang baru, yaitu materi pemeliharaan pada sistem pendingin. Tapi kali lalu pada saat penjelasan materi mekanisme katup, apakah kalian sudah paham? Sudah ya?
Nah, baik, maka pagi hari ini Pak akan memberikan materi yang baru, yaitu materi tentang pemeliharaan mesin pada sistem pendingin. Oke. Ya, di depan Pak sudah siapkan trainer ya untuk bahan praktek ya. Ada toolbox juga Pak sudah siapkan untuk peralatan kunci ya. Jadi sebentar setelah kita mendengar materi ya, Pak menjelaskan apa yang menjadi konsep dari sistem pendingin, maka setelah itu kita langsung praktek ya. 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 Sistem pendingin pada engine. Oke. Jadi perlu kalian ketahui yang pertama adalah standar kompetensi ya, yang harus kita kuasai nanti ya. Kompetensi dasar adalah menyebutkan ya, dan menjabarkan fungsi macam-macam sistem pendingin pada mesin. Lalu menuliskan komponen-komponen sistem pendingin ya. Jadi ini adalah langkah dasar, kompetensi dasar dari praktek yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya, seperti itu. Lalu yang berikut tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran ya. Yang pertama, siswa dapat mengetahui fungsi dan jenis dari sistem pendingin itu sendiri ya, fungsi. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan dan menuliskan ya, perlunya sistem pendingin pada mesin. Oke. Nah, sekarang sampai di sini dulu Pak ingin bertanya, apa itu fungsi sistem pendingin? Siapa? Oke, silakan. Fungsi sistem pendingin adalah untuk mendinginkan mesin atau menjaga suhu mesin agar tetap stabil dan tidak terjadi panas yang berlebihan saat mesin bekerja. Baik, jawaban yang sangat baik. Tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Ya, benar ya. Mesin itu adalah komponen yang bergerak karena adanya proses apa? Pembakaran. Sehingga terjadi apa? Panas pada mesin. Hal ini makanya mesin membutuhkan sistem pendingin. Sehingga tidak terjadi namanya overheat atau panas yang berlebihan. Nah, jika terjadi overheat, maka mesin ini bisa rusak. Ya, hal yang paling fatal adalah mesin bisa terkancing atau mesin tidak bisa hidup. Nah, jika mesin sudah seperti itu, maka pembiayaan pada perawatan menjadi lebih mahal. Bisa paham sampai sini? Oke. Lalu yang ketiga, ya, siswa dapat menyebutkan dan menuliskan akibat yang ditimbulkan pada mesin jika mesin terlalu panas. Seperti yang tadi Pak Robert sampaikan adalah overheat. Nah, lalu yang terakhir adalah siswa dapat menuliskan komponen dari sistem pendingin. Ya, jadi kalian akan menjelaskan komponen-komponen pada sistem pendingin. Ya, perlu diketahui, ya, pada sistem pendingin ini ada komponen. Karena kita menggunakan sistem pendingin air, maka kurang lebih ada 4 atau 5 komponen-komponen pada sistem pendingin. Yang pertama ada radiator. Ya, kita Pak akan membukakan lagu, ini lagu-lagu nasional ya. Nanti sebentar kita akan menyanyikan bersama. Ya, ayo coba silakan berdiri. Berdiri. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau.
sekarang telah menjadi lautan. Mari bung rebut kembali. Semangat! Ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung rebut kembali. Oke, tepuk tangan dulu. Semangat? Semangat. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Oke, tepuk tangan lagi. Ya, silakan duduk. Ya. Jadi ini kamu mengisi ya, LKPD ini adalah hasil ya. Jadi kamu mengisi tahapan dari pemeriksaan yang kamu kerjakan tadi. Bisa mengerti? Bisa. Oke, ya. Tekan. Oke. Berapa tekanan yang diberikan? 0,9. Ya. Bisa diamati pada tutup radiator ya, ada keterangan ya? 0,9 artinya 0,9 ini artinya tekanan yang kita berikan. Oke. Baik anak-anak, setelah kalian melakukan praktek ya, sekali lagi Pak minta untuk kalian silakan mengisi ya lembar kerja tersebut ya sesuai dengan hasil dari praktek kalian ya. Kalian bisa melihat referensi di buku ya, sehingga apa yang menjadi kejanggalan atau hal yang ingin kalian masih bingung ya, silakan kalian bisa bandingkan di situ. Ya. Kalau tulis di sini tidak pas, boleh tuliskan. Bisa di sini bawahnya, di belakangnya. Ya. Bagaimana untuk kelompok 1 sudah siap? Bisa? Oke. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Di situ berdiri dengan baik. Baik, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari pemeriksaan sistem pendingin pada mesin Daihatsu. Yang pertama, sebelum kami presentasi, ingin kami untuk memperkenalkan diri.
Nama lengkap saya Martinus Jeffrey Novari, biasa di Jeffrey, dan teman saya Aprilianus Nabal. Saya Frederikus Kurniawan Matur. Nama saya Roy Ari Krisama. Oke. Baik, pertama-tama Jarum pompa adaptor sampai ke 15 PSI. Yang keempat, jika jarum bergerak maka radiator dinyatakan baik. Tidak bergerak maka radiator dinyatakan baik. Yang berikut kesimpulan. Jadi hasil pemeriksaan kelompok kami pada kedua enjin, pemeriksaan tutup radiator dan radiator serta air pendingin radiator dinyatakan baik. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Berarti bagaimana? Apa kalian sudah bisa paham dengan pekerjaan ini? Oke, Pak berharap ini menjadi bekal untuk kalian ya di kemudian hari ketika dipertemukan dengan permasalahan pada sistem pendingin. Oke, baik, silakan duduk. Ya. Yang berikut kelompok 3. Silakan kelompok 3. Atau mungkin kelompok 4 sudah siap? Ya, silakan, Nak. Selamat pagi Pak. Pagi. Selamat pagi teman-teman. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Frederikus Radityono, biasa dipanggil Radit. Dan saya Budi Jusdero, biasa dipanggil Dero. nama saya Christian Arnabali, biasa dipanggil Imam. Saya Muhammad Basimia, biasa dipanggil Bayu. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil pemeriksaan pada sistem pendingin. Tentunya sebelum melakukan pengecekan, yang pertama itu kita siapkan alat dan bahan. Alat dan bahan itu mobil engine, yang kedua radiator, adaptor dan radiator tester. Langkah yang pertama itu periksa air pada radiator dengan memasukkan jari ke dalam radiator. Jika air dalam radiator jika jari pada ujungnya basah, berarti dalam radiator masih terkandung air atau masih ada air. Yang kedua, pengecekan menggunakan radiator tester. Langkah yang pertama itu masukkan yang pertama siapkan semua perlengkapan dan alat yang akan digunakan. Lalu mendengarkan materi ya dari proses pembelajaran pemeriksaan sistem pendingin. Maka yang ingin Pak tanyakan, apakah kalian sudah paham betul? Sudah mampu? Ya, Pak berharap ini akan menjadi awal yang baik ya untuk kalian nantinya ketika berada di bengkel ya, memperbaiki mesin ya, lalu dipertemukan dengan permasalahan pada mesin khususnya pada perawatan mesin pendingin, kalian sudah bisa melakukan ini ya, sehingga ada istilahnya kompetensi yang handal ya, ahli dalam bidangnya, sehingga kalian tidak lagi bingung ya, seperti itu. Baik,
Sekarang Pak ingin sedikit memberikan ini ada pertanyaan ya. Ini merupakan pertanyaan evaluasi terkait dengan pekerjaan dan materi yang kalian pelajari hari ini ya. Yang pertama, jelaskan apa fungsi sistem pendingin pada kendaraan mobil. Siapa yang bisa menjawab ini? Oke, baik, silakan. Berdiri ya. Pak izin menjawab. Ya. Untuk mengurangi panas pada mesin, karena panas yang dihasilkan oleh pembakaran campuran udara dan bahan bakar dapat mencapai sekitar 2500 Celcius. Panas yang cukup tinggi ini dapat mengalirkan logam atau komponen lain yang digunakan pada mesin, sehingga apabila mesin tidak dilengkapi dengan sistem pendingin, dapat merusak komponen yang ada pada mesin. Oke, jawaban yang sangat bagus. Tepuk tangan dulu. Jadi betul ya. Jadi sistem pendingin pada mesin ini sangatlah penting. Tadi seperti yang Pak jelaskan bahwa jikalau pendinginan pada mesin tidak maksimal, maka akan terjadi yang namanya overheat atau panas yang berlebihan. Lalu yang kedua, jelaskan kebaikan ya. Jelaskan kebaikan dan kerugian sistem pendingin air dibanding sistem pendingin udara. Pak ingin jelaskan atau Pak ingin minta kepada kalian untuk salah seorang menjawab kebaikan atau kelebihan, lalu salah seorang menjawab kerugian atau kekurangan. Sekarang yang menjawab kelebihan atau kebaikan, ada yang bisa menjawab ini? Baik, Bayu silakan. Kebaikan sistem pendingin air. Silakan berdiri Bayu, menjawabnya berdiri ya. Kebaikan sistem pendingin air antara lain yaitu yang pertama, temperatur seluruh mesin lebih seragam sehingga kemungkinan distorsi kecil. Yang kedua, ukuran kipas relatif lebih kecil sehingga tenaga yang diperlukan kecil. Yang ketiga, mantel air dan air dapat meredam getaran. Yang keempat, kemungkinan overheating kecil walaupun dalam kerja yang berat. Yang kelima, jarak antara silinder dapat diperdekat sehingga mesin lebih ringkas. Oke, tepuk tangan untuk Bayu dulu. Bagus sekali ya jawabannya ya. Lalu kerugian. Siapa yang bisa menjawab kerugian ini? Siapa? Oke, silakan. Terima kasih atas pertanyaan baik. Saya akan menjawab kerugian dari sistem pendingin air. Yang pertama itu bobot mesin lebih berat dikarenakan adanya air dan radiator. Yang kedua, waktu pemanasan lebih. Yang ketiga, pada temperatur rendah diperlukan antifreeze. Yang keempat, kemungkinan terjadinya kebocoran air sehingga mengakibatkan overheating atau panas berlebihan. Yang kelima, memerlukan kontrol yang lebih rutin. Sudah. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian ini. Ya, artinya makanya seperti poin keempat ya dari penjelasan teman kalian ini, makanya kita belajar cara melakukan proses pengecekan kebocoran. Karena kelemahan atau kekurangan dari sistem pendingin air adalah bocor. Kalau dia bocor, ini juga dapat memicu terjadinya apa? Overheat atau panas yang berlebihan. Baik, lalu yang terakhir, siapa yang bisa menjelaskan atau menjawab bagaimana prosedur ya pemeriksaan termostat? Angkat tangan. Oke, silakan. Berdiri. Baik, pemeriksaan termostat. Pemeriksaan termostat dilakukan dengan memperhatikan sirkulasi air pendingin dengan cara sebagai berikut. Langkah pertama, hidupkan mesin. Oke. Kedua, buka penutup radiator sebelum mesin mencapai pada suhu kerja. Akan tetapi, Anda harus memperhatikan saat membuka penutup radiator sebab kemungkinan udara pada radiator sudah bertekanan sehingga air dapat tersemprot keluar bersamaan dengan dibukanya tutup radiator. Yang ketiga, perhatikan jika pada saat mesin dingin tetapi air radiator belum mengalir. Yang keempat, lakukan pengamatan pada aliran air. Apabila mesin sudah panas, seharusnya terjadi suatu gerakan air mengalir.
Apabila air tidak mengalir, artinya termostat tidak bekerja dengan baik. Untuk itu, lakukan perbaikan atau ganti termostat. Oke, tepuk tangan untuk teman kalian. Ya, intinya termostat tadi seperti di awal Pak jelaskan, dia harus cara kerjanya ketika suhu mencapai angka 90 sampai 100 derajat Celcius, sehingga lilinnya mencair, maka katup akan terbuka. Saat katup terbuka, air akan masuk kemana? Ke radiator. Tepuk tangan untuk semua dulu. Baik anak-anak, untuk memperjelas materi yang Pak sampaikan hari ini, Pak akan buka video pembelajaran sehingga diamati. Ini sebagai penguatan untuk kalian ya. Sensor suhu akan ditampilkan kepada driver melalui instrumen pada dashboard kendaraan. Oke, baik anak-anak, itu tadi tayangan video yang mana video itu menjelaskan seperti yang Pak Robert jelaskan kepada kalian tadi ya, sehingga Pak berharap apa yang kita dapatkan hari ini, apa yang kalian pelajari hari ini dapat berguna untuk keberlangsungan kalian dalam mempelajari ilmu otomotif. Seperti itu ya. Oke, mari kita tepuk tangan dulu sekali lagi. Oke, baik anak-anak, minggu depan kita akan mempelajari materi yang baru lagi, yaitu materi tentang perawatan sistem bahan bakar injeksi ya, atau sistem bahan bakar bensin konvensional ya. Sehingga Pak berharap minggu depan kalian semua kembali hadir di tempat ini supaya dapat menerima ilmu yang diberikan. Tetap semangat ya? Semangat tidak? Semangat. SMK? Bisa. SMK? Hebat. Oke, baik. Untuk mengakhiri rangkaian kegiatan pembahasan kita di pagi hari ini, Pak minta ya Delon untuk kembali pimpin dalam doa. Mari kita berdiri. Sebelum kita berdoa, ya buku-buku yang di meja itu dirapikan kembali. Ya. Lalu lembar kerja dikumpulkan dulu. Pak minta ketua kelompok untuk mengumpulkan lembar kerja. Ya. Nanti lembar kerja ini Pak akan beri nilai setelah Pak cross check kembali. Nanti Pak akan cross check kembali hasil jawaban kalian, lalu Pak akan memberikan nilai. Jelas ini? Jelas. Oke, silakan adik Delon untuk membawa kita dalam doa pulang. Bapak Guru serta teman-teman sekalian, marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, ya Allah Bapa dalam surga, kami anak-Mu tentunya bersyukur untuk segala rahmat dan perlindungan-Mu, sehingga rangkaian kegiatan aktivitas kami pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Dan semoga materi yang kami dapat pada hari ini berguna bagi masa depan kami dan bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Doa ini kami sampaikan lewat perantara Kristus Tuhan kami. Santo Lucius, doakanlah kami dalam nama Bapa. Silakan keluar ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Yuk. Bukunya disimpan di sini saja, Nana.